Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Halo sahabat Cash On, dengan saya di sini Muhammad Edo Pratama dan kamu yang lagi dengerin Cash On Podcast Semawon SMA Negeri 1 Kencong, cerdas berkualitas, hebat bermartabat. Hari ini launching pertama kita kedatangan tamu yang juga sangat spesial. Beliau adalah Kasih SMA dan PK PLK. Dan tema kita hari ini adalah kunci sukses siswa masa kini. Yuk kita sapa narasumbernya. Halo Bapak, selamat datang di studio Cash On Podcast Semawon SMA Negeri 1 Kencong, cerdas berkualitas, hebat bermartabat. Bagaimana nih kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Tetap berjuang untuk menuju SMA Negeri 1 Kencong, tambah prestasi dan pasti berprestasi terus. Amin. Berarti terus berinovasi begitu ya Bapak. Baik, sebelum kita mulai podcastnya, mungkin Bapak boleh perkenalkan nama lengkapnya dan asal tempat tinggalnya. Baik, terima kasih yang pemuda. Bicaranya luar biasa, Terima kasih, mantap Bapak. dan jelas. Baik, mohon izin saya perkenalkan diri. Nama Sutenan Effendi, berasal dari Banyuwangi. Sejak tanggal 1 Januari 2026 mendapat tugas baru menjadi Kasih SMA PKLK di cabang dinas pendidikan wilayah Jember yang meliputi Kabupaten Jember dan Pacang. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini, kalau ada di mana saja bertemu, terutama peserta didik SMA Negeri 1 Kencong, dapat saling berkomunikasi. Kemudian perkenalan singkat dari saya, semoga kenalan ini tidak berhenti di sini, tetap berlanjut di mana kita berada. Sukses untuk SMA Negeri 1 Kencong. Nah, berarti Bapak berasal dari Banyuwangi. Kemudian ditugaskan di Kabupaten Jember begitu ya Bapak. Betul. Baik. Nah, terkait topik kita hari ini nih Bapak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Survei mengenai Gen Z menunjukkan bahwasanya kesuksesan bagi mereka bukan hanya sekedar jabatan, melainkan keseimbangan antara kemandirian finansial, fleksibilitas kerja, kesehatan mental, dan kebermanaan hidup. Mereka juga sangat menghargai pembelajaran berkelanjutan Bapak, seperti memanfaatkan teknologi AI untuk inovasi mereka. Namun, masalah krusial saat ini yang dihadapi oleh pemuda saat ini adalah mereka rentan stres akibat tekanan biaya hidup Bapak. Nah, menurut Bapak sebagai Kasih SMA, kira-kira seperti apa sih potret ideal siswa Semawon yang bisa disebut sukses di era sekarang? Terima kasih. Kalau yang dikatakan siswa Semawon sebagai zat yang bisa disebut sebagai sukses di era sekarang, yang pertama, sukses itu adalah harus melalui proses dulu. Ya, proses dulu. Prosesnya itu adalah yang diharapkan itu seimbang antara keinginan orang tua, keinginan sekolah nanti akan berjalan dan seimbang, sukses. Proses dulu. Nah, kemudian kalau sudah ada keseimbangan antara sekolah, orang tua, dan siswa, maka disitulah muncul adanya sebuah keinginan. Ya, keinginan apa? Misal, mau masuk perguruan tinggi, mereka tentunya sudah punya tujuan utama. Saya siswa SMA Negeri 1 Kencong masuk ke sini sukses menjadi siswa yang lulus diterima di perguruan tinggi tertentu. Itu. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan yang luar biasa ini, saya mengharapkan
Kesuksesan siswa yang pertama adalah didukung oleh orang tua, oleh siswa dan sekolah. Maka itu sarana prasaranya harus memadai. Baik. Itu suksesan. Bagaimanapun teknologi semakin tinggi, tapi itu tidak ada apa-apanya apabila siswa itu tidak berkarakter, Baik. yang berakhlakul karimah. Jadi siswa sukses, teknologinya mampu, kemudian akhlaknya harus lebih baik dan lebih baik. Terasa itu dua kunci Baik. sukses. Terima kasih Bapak. Kalau dari sudut pandang Bapak nih sebagai kasih SMA, Ya. tantangan apa sih? Tantangan apa yang terbesar yang dihadapi oleh siswa SMA yang ada di Kabupaten Jember termasuk Semawon? Baik. Saya luruskan dulu, itu bukan tantangan, tapi Baik. peluang sukses. Baik, peluang Ya. sukses. Peluang sukses itu sekarang ini dari khususnya siswa SMA yang ada di Satu Kencong, itu yang jelas mereka itu selama ini disiplin teknologi genset. Oleh karena itu bagaimanapun mereka jangan sampai terlena kepada teknologi, tetapi harus betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan positif-positif saja. Itu yang terpenting. Jadi tantangannya, peluang suksesnya karena kemajuan teknologi. Tapi itu pun jangan sampai mempengaruhi hal yang lain, malas belajar, terutama, mohon maaf ini, mereka membaca buku kadang-kadang itu tidak sempat. Tapi kalau membaca HP luar biasa. Nah, tantangannya itu, maukah mereka untuk diajak untuk membaca? Baik, berarti kita sebagai generasi muda seharusnya terus meningkatkan budaya literasi kita, Betul, begitu ya Bapak? betul. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung mengenai karakter nih. Ya. Kira-kira karakter apa sih yang perlu diperkuat oleh siswa Semawon sehingga ketika mereka sudah lulus, mereka dapat bersaing begitu? Baik, karakter yang harus diciptakan adalah sesuai dengan sifat-sifat Rasulullah. Ya, karakternya itu saya singkat dengan saya mengatakan itu ada Rasulullah punya yang pertama sifat itu adalah patona, harus cerdas, ya. Baik. Kemudian tablet harus betul-betul disampaikan apa yang benar itu. Mudah amanah, betul-betul dapat dipercaya mereka itu. Kemudian yang berikutnya adalah sifat yang harus tertanam pada siswa SMA 1 Kencong. Nah, itu ya, Baik. di antaranya itu. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian dari sudut pandang Bapak nih sebagai kasih SMA Ya. cabang dinas wilayah Kabupaten Jember, Betul. seberapa penting sih kegiatan atau peran kegiatan non akademik di sekolah dalam membentuk Gen Z yang sukses? Baik, kalau akademis kan sudah jelas itu. Baik ya. Ada OSN, ada dan sebagainya. Tetapi yang akademis saya kira yang paling pokok adalah mereka ditambahi vokasi. Atau mereka bisa, misal ada yang mereka senang untuk diajak ke tata boga misalnya. Atau dengan yang lain. Oleh karena itu mereka disibukkan dengan adanya keterampilan di luar non-akademis yang ada di sekolah tentunya. Salah contohnya tata boga atau Baik. yang lain itu. Berarti siswa-siswi yang ada di Semawon ini harus disesuaikan dengan passion mereka begitu ya Betul. Bapak? Ya. Baik, kalau berbicara terkait siswa pastinya ada support dari guru dan sekolah begitu. Nah khususnya di Semawon. Nah kira-kira bagaimana sih peran guru dan sekolah khususnya di Semawon dalam membentuk mental sukses siswanya? Baik. Saya kira semua apa yang ada di sini mulai kepala sekolah, guru dan sebagainya tentunya memberikan suri tauladan yang baik dulu. Suri tauladan dalam berkomunikasi dengan siswanya, dengan sesama gurunya, kemudian cara memberikan tugas dan sebagainya. Jadi
Dengan cara itulah insya Allah siswa akan melihat. Ya, diawali dengan pesan yang sangat ramah kepada semuanya. Itu aja, saya kira gitu. Baik, berarti terkait dalam hal fashion begitu ya, Ya. Bapak. Kemudian banyak siswa juga yang ada di Semawan ini merasa minder, Bapak. Mereka sangat mengeksplor skill yang mereka miliki karena di Semawan ini banyak sekali ekstrakurikuler yang disediakan. Ya. Namun mereka sering kali membandingkan dirinya dengan orang lain, jadi mereka minder. Nah, kira-kira apa sih pesan Bapak untuk siswa Semawan yang sedang mengalami hal tersebut? Baik, diusahakan bagi siswa yang merasa minder, berarti kan tidak punya percaya diri. Baik, tidak percaya diri. Cara langkah yang paling jitu untuk menanamkan percaya diri ada lihat dulu disiplin sholatnya. Disiplin Itu ya. sholat, baik. Itulah untuk menanamkan jiwa yang PD-nya luar biasa. Karena apa? Karena setiap orang itu kalau sudah sholatnya tepat waktu, insya Allah percaya dirinya pasti akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa itu. Baik, berarti berdasarkan dari sholat mereka begitu ya, Bapak. betul. Kemudian banyak siswa Semawan ini yang masih bingung, Bapak, untuk menentukan arahnya setelah lulus. Menurut Bapak, langkah awal apa sih yang paling penting untuk mereka lakukan sejak sekarang? Nah, terutama mulai kelas 10 tentunya. Baik, Kelas 10, 11, dan 12. Mereka itu harus menggali potensi lebih dulu. Ngomong dulu, bakat minatnya apa. Sejak mulai dia masuk ke SMA 1 kencang. Kencong. Pak, saya minat ini, Pak. Saya minat itu. Maka itu harus betul-betul berdasarkan dengan kemampuan sendiri. Jangan sampai ngukur orang lain. Nanti akan tidak seimbang dengan keinginannya. Baik, berarti kita harus fokus kepada individu kita sendiri begitu ya, Betul, dengan Bapak. kemampuan yang dimiliki. Baik, berarti seperti yang saya bicarakan tadi bahwasanya kita dalam memilih suatu hal kita harus berdasarkan kepada passion yang kita miliki. betul. Begitu. Kemudian bagaimana tips siswa Semawan dalam membagi waktu antara belajar, organisasi sekolah dan kehidupan pribadi mereka agar tetap seimbang nih, Bapak? Baik. Tipsnya sebetulnya tip itu satu. Sekali lagi saya kembalikan kebiasaan pribadinya dulu. Pertama, dia tahu apakah sudah tertib sholatnya. Baik. Ya, tertib sholat dulu. Habis itu dia punya program setiap hari. Ada jam-jam tertentu, jam sekolah, jam di luar sekolah, dan lain-lain. Semua kalau sudah tertib yang baik dan jangan segan. Program yang sudah dibuat itu disampaikan. Apabila ada yang ingin dilaksanakan. Contoh, misalnya siswa SMA Negeri 1 Kencong. Ada yang ingin memperdalam masalah tata boga misalnya ya. Baik. Dia itu harus punya keinginan sungguh-sungguh. Jangan hanya sekedar ngomong. Harus disampaikan kepada yang punya di bidang itu. Nah, kuncinya mereka harus punya program. Punya program, Kemudian disiplin sholatnya itu. disiplin sholat. Dan yang ketiga bisa melaksanakan dengan bisa baik. melaksanakan baik. Tiga Pada hal intinya kita teman-teman jangan takut untuk mengekspresikan diri kita begitu ya, Bapak. Kira-kira begitu ya. Baik. Harus begitu. Menurut Bapak nih, apakah menurut Bapak kegagalan akademik yang ada di sekolah bisa menjadi bagian dari proses menuju kesuksesan mereka? Dan bagaimana cara menyikapinya agar mereka tetap sehat begitu, Bapak? Baik. Kegagalan itu adalah guru yang paling baik. Ya, jadi gagal itu bukan berarti tidak bisa melaksanakan yang lain. Kegagalan adalah guru yang terbaik. Maka dari itu jangan sampai gagal dua kali, 3 kali. Bagaimana supaya mereka tetap punya percaya diri? Dengan ada gagal itulah dia harus berusaha menemukan peluang untuk lebih baik. Itu misalnya perguruan tinggi tadi ya, yaitu tidak sampai lulus, kemudian setelah itu dia itu tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa begitu ya, Bapak. Secara garis besarnya kita teman-teman tidak boleh putus asa dan kita terus harus menggali potensi yang ada pada diri Ya. kita. Begitu. Ya. Kemudian Bapak berbicara terkait harapan nih
terhadap generasi muda yang ada di Semawan sebagai Gen Z untuk 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan nih Bapak? Bagaimana pesan dari Bapak? Baik, terima kasih. Dalam kesempatan yang luar biasa ini, pesan saya kepada khususnya siswa SMA 1 Kencong, yang pertama, janganlah terlalu disibukkan dengan genset. Pertama itu. Yang kedua, berbuat tawaduklah kepada kedua orang tuanya, kepada gurunya. Arti tawaduk itu betul-betul dia itu menerima perintah, melaksanakan apa yang dikerjakan dengan sepenuh hati. Ya. Kemudian yang ketiga, agar dia itu hidup nanti bermakna dan bermanfaat, jangan lupa setiap hari selalu minta doa kepada ibunya, baru kepada gurunya, dan ketiga selalu berbuat baik dengan semua siswa yang ada di SMA 1 Kencong. Saja. Baik. Kemudian bagaimana sih tanggapan Bapak terkait SMA Negeri 1 Kencong yang memiliki agenda atau ruang podcast seperti ini? Baik, terima kasih. Kita sudah menyaksikan bersama, ada kepala sekolah, ada pengawas, juga didengarkan insya Allah oleh yang pendengar terbaik dan setia. Podcast ini namanya Cash On. Betul. Podcast Semawan. Podcast Semawan SMA Negeri 1 Kencong. Saya ingat, sekali di udara tetap di udara. Semua apa yang ada di sini sebaiknya diudarakan. Prestasi apapun. Jangan lupa begitu masuk ke SMA 1 Kencong, pikirannya prestasi saya akan saya boomingkan ke Cash On. Ya gitu. itu. Apapun prestasi prestasi yang ada di SMA 1 Kencong. Jadi semua apa yang ada di sini mari kita buktikan. SMA 1 Kencong mampu sekali di udara tetap di udara, sekali prestasi akan didengar oleh pendengar yang minimal se-Jember atau se-Jawa Timur, bahkan se-Indonesia. Itu. Sesuai dari tanggapan Bapak tadi, ya. Tujuan utama kita membuat Cash On ini adalah untuk supaya siswa-siswi SMA Negeri 1 Kencong terus untuk menggali potensinya, dan podcast Semawan ini diharapkan menjadi wadah untuk siswa-siswi Semawan untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Baik, terima kasih Bapak. Dari pembicaraan Bapak terkait kunci sukses siswa masa kini, saya mendapatkan beberapa poin kesimpulan. Baik, yang pertama, kita sebagai generasi muda Gen Z, kita harus tetap continue dan kita harus tetap mengupgrade diri kita sendiri dan disesuaikan dengan passion kita. Kedua, karakter itu sangat penting teman-teman untuk membentuk mental sukses kita. Begitu ya Bapak? Baik, terima kasih Bapak telah hadir di acara peloncingan Cash On Podcast Semawan SMA Negeri 1 Kencong.